Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Kita akan memulai beribadah kita. Hari masing-masing kita mengambil sikap hormat, karena kita akan menghadap Allah yang besar, Allah yang berdaulat, Allah alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita ada sebagaimana kita ada hingga pada hari ini. Haleluya. Kami datang dengan penuh kekaguman kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang layak disembah, bahwa Engkau adalah Tuhan yang layak ditinggikan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang layak menerima pujian dan penyembahan kami. Hati kami berserah penuh kepada Tuhan. Anugerah-Mu melingkupi masing-masing kami ya Tuhan, sehingga dengan penuh keberanian kami bisa menghadap tahta kemuliaan. Oleh karena darah Yesus yang telah membersihkan dan menyucikan kami, sehingga kami layak bersujud, menyembah, memuji Engkau. Karena itu ya Tuhan, ambil alih pujian dan penyembahan kami, ambil alih hati kami, kuasai pikiran kami sepenuhnya, sehingga setiap pujian kami, setiap penyembahan kami, setiap perbuatan kami berkenan dan layak di hadapan Engkau yang adalah Allah, namun memberi dirimu dikenal sebagai Bapa, menerima kami sebagai anak-anak-Mu untuk datang bersukacita, untuk datang bersekutu di hadapan-Mu. Karena itu penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan kemuliaan-Mu, penuhi kami dengan urapan-Mu, penuhi kami dengan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, penuhi hatiku dengan air-Mu.
berterima kasih kepada Tuhan. Hati kami, pikiran kami, seluruh tubuh kami benar-benar bersyukur dan menyembah Tuhan, Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa ibadah kami bukanlah ibadah yang biasa-biasa, karena Roh Allah bekerja saat ini di tempat ini. Roh Allah melawat setiap kami. Tidak ada seorang pun dari antara kami yang lolos dari lawatan Roh Kudus. Setiap kami akan mengalami kemenangan. Setiap kami akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Hati yang lelah akan Tuhan memberikan penghiburan di dalam nama Yesus. Sebab firman-Mu berkata bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Maka di dalam nama Tuhan Yesus kami memulaikan ibadah ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, hanya api kemuliaan Tuhan yang tercurah di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara terkasih untuk bangkit berdiri. Shalom Bapak Ibu. Salam kiri kanannya katakan Tuhan Yesus baik. Sebab Yesus adalah sahabat kita. Amin. Sahabat yang senantiasa mendengar dan sahabat yang tidak akan pernah jemu-jemu meninggalkan kita. Karena itu kita mau berkata sama-sama, Yesus, Kaulah sahabatku. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Ada Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku bukan tahu melihat sekelilingnya.
Kita mau menjalin hubungan kita secara pribadi dengan Dia, sebab Dia adalah Juru Selamat kita. Yesus juga adalah sahabat kita yang mendengar setiap doa, yang mendengar setiap permohonan. Karena itu, nama Yesus adalah nama yang besar. Nama Yesus adalah menara yang kuat. Kita mau bangkit menyerukan nama Yesus. Nama Yesus
akan mengalami Tuhan dan hidup berbuah. Karena itu kita mau mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Karena itu dalam setiap doa kita percaya bahwa iblis telah gemetar setiap kali kita menyebut nama Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Karena kami adalah orang-orang yang berseru, orang-orang yang berdoa, orang-orang yang bersujud menyembah, dan setiap kami adalah orang-orang yang mempercayai Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Karena itu Tuhan, layakkan kami untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam kekudusan Tuhan, sehingga firman yang akan kami dengarkan tidak akan berlalu begitu saja. Karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah akan menciptakan hal-hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Tuhan, Engkau hadir di tengah. Berkata-katalah ya Tuhan. Ambil alih semuanya ya Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa
di dalam kebenaran-Mu, memperbaiki kelakuan kami, sehingga kami yang tadinya bengkok akan menjadi lurus, kami yang tadinya keras akan menjadi lembut, kami yang tadinya berbeban berat, hati kami diberikan kelegaan oleh karena firman-Mu yang akan mengajari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan biar urapan Tuhan, otoritas Tuhan melingkupi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Hamba-Mu ini dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kami percaya bahwa setiap persiapan yang telah dilakukan semuanya berkenan di hadapan Tuhan, sehingga hamba-Mu ini ya Tuhan membawa kemuliaan, membawa keagungan, membawa puji-pujian kami lebih lagi ke tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam saudara. Salam. Kita akan sama-sama saudara ikuti pemberitaan firman ini. Saya mendapatkan tema yang dikirim oleh Ibu Gembala. Saudara, temanya itu hidup dengan doa yang efektif. Mari saudara kita membaca, kita buka Alkitab kita. Saudara, dari Injil Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15. Kita akan baca satu ayat, yaitu ayat yang ke-7. Ya. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Saudara, mari kita baca bersama-sama ayat ini. Ya, Yohanes 15 ayat 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Amin. Saudara, ini menjadi ayat yang menjadi favorit bagi banyak orang. Ya. Karena saudara, di dalamnya kita lihat ada satu kalimat yang menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Dikatakan bagian akhir ayat itu dibilang, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dibilang apa seterusnya? Dan kamu akan menerimanya. Amin, saudara. Saudara senang dengan ayat ini? Saudara percaya ayat ini? Percaya ya? Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tetapi kalau kita perhatikan ayat ini, saudara-saudara, dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu saudara hidup dengan doa yang efektif. Jadi ketika saya terima WA dari Bu Gembala dengan tema ini, saya pikir kita akan bicara tentang doa. Ya, saya kira kalau kita bicara doa, saya tahu ini hal yang biasa. Ya, artinya saudara, saya tahu saudara orang yang suka berdoa. Betul? Betul nggak? Ya, saya ragu-ragu juga nih suka doa atau enggak. Tapi saya percaya minimal saudara kalau mau makan berdoa ya. Amin ya. Nah, saudara-saudara, jadi kalau kita bicara doa, saya tahu memang ini bukan sesuatu yang baru. Kita biasa mendengar, kita biasa saudara, bahkan mungkin kita menyampaikannya, kita biasa mengerti. Tetapi saudara-saudara perhatikan tema ini. Tema ini bukan hanya sekedar bicara tentang doa, tapi tema ini juga bicara tentang hidup. Ya. Jadi doa itu menjadi satu bagian dari kehidupan. Dan lebih menarik lagi, saudara, dikatakan bukan hanya sekedar hidup dengan doa, tapi ada kalimat tambahannya yang efektif. Artinya, saudara, doa yang efektif. Nah, itu sebabnya saya ingin ajak saudara coba kita samakan dulu persepsi kita tentang doa yang efektif itu. Begini, saudara, kalau kita bicara doa, pasti ini kan ada dua pihak. Satu pihak Tuhan, satu pihak kita, baik secara pribadi maupun secara komunitas.
Jadi saudara, dua pihak ini antara kita dengan Tuhan. Lalu kalau dikatakan doa yang efektif itu, ini kira-kira kalau dipandang dari mata Tuhan seperti apa doa yang efektif ini? Saudara-saudara, barangkali itu Tuhan yang jawab lah ya. Tapi saudara, mari coba saya ingin kita samakan dulu pandangan kita tentang doa yang efektif itu. Kalau menurut Bapak Ibu Saudara, kira-kira yang disebut dengan doa yang efektif itu yang seperti apa? Ada yang mau jawab? Nggak apa-apa, saudara, bukan lagi ujian ya. Jadi bukan soal benar salah, tapi saudara coba kasih pendapat. Kira-kira menurut saya, menurut Bapak Ibu, yang disebut dengan doa yang efektif itu doa yang seperti apa? Yang Halo? taat kepada firman-Nya. Yang taat kepada firman-Nya. Oke, ada yang lain? Yang sederhana tapi dijawab Tuhan. Wah, ini lebih powerful ya. Sederhana tapi gitu ya, dijawab oleh Tuhan. Ada lagi yang lain? Apa? Doa yang bukan sekali-sekali tapi terus menerus. Oke, nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang doa, saya banyak membaca kesaksian-kesaksian, pengalaman-pengalaman orang tentang doa. Memang beragam, beraneka ragam. Dan ketika saudara kita bicara tentang doa yang efektif, umumnya orang berkata begini, doa yang efektif itu ketika doa itu dijawab oleh Tuhan. Ketika saya berdoa lalu Tuhan jawab apa yang saya minta itu. Ketika saya berseru kepada Tuhan, Tuhan jawab. Maka saya berkata doa saya adalah doa yang efektif. Berarti kalau dibalik, kalau nggak dijawab atau belum dijawab, itu belum efektif. Itu kan pandangan umum seperti itu, saudara. Saudara, ada seorang yang bernama Josh Muller. Ini seorang hebat, saudara, dalam pengalaman doanya. Dia memimpin ada satu rumah penampungan anak-anak yatim piatu, saudara. Kurang lebih jumlahnya itu ada bukan hanya puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang. Dan yang menarik, saudara, dia berkata bahwa dia tidak pernah meminta-minta donatur. Dari pengusaha, dari siapapun juga, dia tidak pernah minta, saudara. Tapi dia hanya mengandalkan lututnya untuk berseru kepada Tuhan untuk memenuhi setiap kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anak itu. Satu pagi, saudara, ada kurang lebih 300 anak-anak sudah kumpul dalam ruangan makan. Mereka duduk dengan rapi, saudara, dan di depan mereka ada piring. Tapi sayang, semua piring itu kosong. Saudara-saudara, tidak ada makanan hari itu pagi ini. Saudara-saudara, kelihatannya para staf daripada Josh Muller ini agak sedikit panik. Melihat situasi itu, dari mana harus sediakan makan, saudara, untuk 300 orang ini. Tapi saudara, dari raut wajah Josh Muller tidak nampak kepanikan. Dia dengan tenang berkata baik kepada anak-anak maupun staf yang ada saat itu, ayo kita berdoa. Kita percaya kita punya Tuhan yang sanggup menjawab doa kita. Saudara, lalu dia menaikkan doa. Dia bilang, Tuhan, Engkau melihat piring-piring ini kosong, tapi kami percaya Tuhan sanggup memberikan makanan buat anak-anak ini. Sangat singkat, saudara. Apa yang terjadi begitu, amin. Saudara, dia mendengar ada pintu yang diketuk. Waktu dia buka, saudara, dia buka pintu, dia kaget. Ada seorang bapak, saudara. Rupanya bapak ini punya pabrik roti. Dia bawa, saudara, roti begitu banyak. Lalu ketika dia bertemu dengan Josh Muller, dia bilang, maaf Pak, sepanjang malam ini saya tidak bisa tidur. Karena saya merasa Tuhan menyuruh saya untuk segera membuat roti dan kirimkan ke tempat ini. Saudara, bagi Josh Muller itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Artinya, karena dia percaya, saudara, doanya itu pasti dijawab oleh Tuhan. Saudara, akhirnya piring-piring kosong itu terisi oleh roti.
Biasanya anak-anak itu juga minum susu, begitu sudah. Tapi kali itu juga susunya kosong. Dan kembali saudara, mujizat terjadi. Setelah si tukang roti itu pergi, saudara, tiba-tiba pintu kembali diketuk. Dan ada seorang penjual susu, saudara, yang hari itu saudara dia bawa susu begitu banyak. Lalu kendaraan saudara yang dia gunakan untuk membawa susu itu mengalami masalah tepat di tempat di depan rumah Josh Muller itu. Dia kebingungan, ini susu mau dikemanain? Kalau dibiarin begini saja akan basi dan terbuang percuma. Akhirnya dia ketuk pintu itu. Dan dia ceritakan sama Josh Muller, diserahkan semua susu itu ke ruangan itu. Dan anak-anak makan roti dan minum susu. Bapak Ibu, ada banyak pengalaman-pengalaman doa. Tetapi saudara, yang saya ingin katakan, mari coba kita pahami tentang doa yang efektif. Apakah itu hanya melulu soal doa yang dijawab? Saudara-saudara, sebab begini, ketika kita bicara tentang doa, ada macam-macam cara. Ada beragam saudara orang mengekspresikan doanya. Kalau kita ini orang-orang Pentakosta, orang-orang karismatik, biasa cerita gitu sudah. Biasa kadang-kala sambil menangis, bercucuran air mata, air bukan hanya keluar dari mata, dari hidung juga keluar gitu. Ya. Kita orang Pentakosta, orang karismatik biasa begitu. Ya. Saya nggak heran kalau saudara tadi penyembah seperti itu. Ya. Tapi barangkali kalau pendeta GKI khotbah di sini sedikit heran juga dengan saudara seperti itu ya. Saudara-saudara, kita biasa. Tetapi ketika kita bicara tentang doa yang efektif, itu bukan soal emosi bagaimana kita ekspresikan. Bukan soal itu, saudara. Saya punya teman pendeta, dia cerita begini. Kalau dia itu doa nggak bisa duduk atau berlutut dengan diam gitu, saudara, menyembah. Dia masuk dalam ruangannya, dia sambil jalan-jalan, dia ngomong saudara sama Tuhan, dia menyembah Tuhan, haleluya, haleluya. Dia berbahasa roh begitu, saudara. Siapa jalan-jalan saja begitu. Satu hari saudara ketemu sama saya di rumah duka di Cirebon. Saudara lalu cerita-cerita. Dia tanya tentang anak saya apa, segala macam saudara. Dia bilang gini, Pak Ferry saya doain kamu ya. Dia lebih senior, lebih tua dari saya sudah. Oh ya om, sudah boleh. Saudara dia rangkul saya, dia doakan. Dia nggak cerita saudara. Dengan tenang dia doakan. Jadi saudara, ketika kita bicara tentang doa yang efektif, itu bukan soal emosi. Bukan juga soal panjangnya kata-kata doa yang kita buat. Saudara-saudara, mungkin kita bisa merangkai kata-kata yang begitu indah, yang begitu puitis, saudara, dengan panjang lebar, begitu rupa kita sampaikan. Tetapi saya mengatakan, bukan itu menurut saya yang disebut dengan doa yang efektif. Juga tidak tergantung kepada formula. Jadi saudara, mungkin kita berdua boleh mengangkat tangan, tidak salah. Kita mau berlutut boleh, kita mau jalan-jalan, kita mau duduk boleh, saudara, kita berdoa. Tetapi saudara, itu semua bukan sebuah formula, bukan sebuah rumusan yang akan menjadikan doa kita itu, saudara, menjadi efektif. Biasanya dulu waktu saya masih sekolah minggu, kalau guru sekolah minggu mau ajak doa gini, mari anak-anak, kita lipat tangan kita, tutup mata kita, tundukkan kepala kita, dan kita berdoa. Itu umum begitu saudara ya. Salah nggak? Nggak salah, saudara boleh saja. Tetapi sekali lagi yang saya mau katakan, bukan itu yang menentukan doa kita itu menjadi efektif. Tapi sekali lagi, kalau saudara kembali kepada Yohanes 15, janji yang diberikan oleh Tuhan tentang meminta ini, saudara, saya lihat diawali dengan kalimat, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Baru dibilang mintalah. Itu sebabnya saya mengatakan doa yang efektif itu adalah doa yang memang selaras, cocok, sesuai dengan hatinya Tuhan. Amin, saudara. Apa yang kita minta, apa yang kita sampaikan, apa yang kita naikkan kepada Tuhan, memang itu pas, cocok dengan apa yang Tuhan mau lakukan, dengan apa yang Tuhan mau kerjakan. Satu hari saudara, saya pergi ke Jawa Tengah, saudara-saudara, dengan beberapa teman. Lalu saudara, di mobil, satu teman bilang begini, Pak Ferry,
nanti di Semarang kita makan di tempat itu ya. Dia sebut satu nama. Saudara-saudara, saya dengan spontan berkata, oke. Kenapa begitu? Karena memang saya juga mau di situ, gitu saudara. Jadi usulannya dia itu pas dengan maunya saya. Itu sebabnya ketika dia usulkan kita makan di tempat itu, saya tanpa basa-basi bahkan saya berkata, iya kita makan di situ. Jadi saudara lihat, ada kecocokan, keselarasan antara usul dia dengan maunya saya memang. Jadi ketika kita bicara tentang doa yang efektif itu, saudara, itu adalah sesuatu yang memang selaras, cocok dengan hatinya Allah. Dan saya berani berkata begini, setiap doa yang selaras, cocok dengan hatinya Allah, pasti akan dijawab oleh Tuhan. Pasti akan menjadi kenyataan itu. Saudara, itu sebabnya mari kita kembali kepada ayat ini. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini kan merupakan bagian dari sebuah kisah yang Yesus ceritakan tentang pokok anggur. Kalau saya pribadi melihat kisah pokok anggur ini menekankan berbicara tentang relasi, tentang hubungan kita dengan Tuhan. Yang digambarkan saudara dibilang bahwa Bapa itu pengusahanya dan Yesus dibilang adalah pokoknya. Kita ini adalah carang-carangnya atau ranting-rantingnya. Jadi saudara ditekankan di sana tentang soal relasi, tentang hubungan kita kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Berarti ketika kita baca ayat yang ke-7 dan dia menjanjikan sesuatu yang akan diberikan ketika kita meminta, pada dasarnya saudara, doa itu adalah sebuah relasi. Doa adalah sebuah hubungan dengan Tuhan. Ini yang perlu kita mengerti, saudara. Saudara, apalagi kalau kita perhatikan ayat 7 tadi. Ayat itu bilang begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Saudara perhatikan kata tinggal. Jadi saudara, dalam perikop ini Yesus tidak langsung berkata kepada mereka, mintalah apa saja. Tidak. Tapi kata mintalah itu didahului, diawali dengan kata tinggal. Saudara, berarti efektivitas doa itu tidak tergantung kepada soal hasil, tapi kepada soal hubungan. Saudara, sederhananya orang bilang kan doa itu kita bicara dengan Tuhan, kita ngobrol dengan Tuhan. Kualitas obrolan kita dengan sesama kita mungkin ada bedanya. Saudara, nilai obrolan kita, relasi kita mungkin ada bedanya. Pasti ada bedanya. Saudara, hubungan kita satu dengan yang lain lagi, itu saudara, kualitas hubungan itu pasti beda. Ya, ada yang cuma biasa saja, ya ketemu hanya berkata apa kabar. Tapi ada orang yang biasa lebih dekat, mungkin bisa lebih dekat lagi, bisa lebih dekat lagi. Nah, ketika kita bicara tentang doa, ini bicara tentang soal hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ingat saudara, doa bukan alat untuk kita mendapatkan sesuatu, bukan. Ya, kalau saudara protes boleh juga sih gitu ya. Artinya, ya kalau doa bukan untuk minta, apa salah kalau saya minta? Enggak salah. Tapi saya pikir saudara, untuk kita orang-orang Kristen yang sudah sekian lama jadi Kristen, jangan cuma datang sama Tuhan seperti pengemis, minta-minta saja gitu. Bukan itulah saudara. Saya ingin ajak saudara untuk coba bertumbuh lebih dalam lagi. Doa bukan hanya sekedar alat untuk kita meminta sesuatu. Nggak salah saudara kalau kita minta Tuhan berkati saya, berkati usaha saya, nggak salah. Tapi saudara, yang saya mau bilang, bukan itu sebetulnya. Tetapi saudara, doa itu sebagai suatu kehidupan bersama dengan Kristus. Jadi ada sebuah kebersamaan, ada sebuah relasi yang semakin mendalam, yang semakin intim dengan Tuhan. Itu sebetulnya inti daripada doa itu. Nah, disinilah saudara yang saya bilang seringkali
menjadi sebuah persoalan, pergumulan di dalam banyak kehidupan orang-orang Kristen. Karena saudara, seringkali kita menjadikan doa itu menjadi sebuah alat untuk kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Dan ketika apa yang kita minta itu tidak dijawab, maka saudara ada kekecewaan. Kita mungkin bilang, Tuhan kenapa ya? Kok saya sudah teriak, saya sudah nangis, saya sudah begini begitu, kok Tuhan gak jawab-jawab? Kenapa? Saudara, menjadi satu tanda tanya besar. Saudara, biasanya kalau semakin besar tanda tanya itu, kita bisa kecewa semakin mendalam sama Tuhan. Dan kita bisa berkata, oh kalau gitu barangkali memang Tuhan itu tidak ada. Atau kalaupun kita tetap berkata Tuhan itu ada, bisa jadi kita mulai menyalahkan diri kita. Wah, berarti saya terlalu kotor, hidup saya tidak layak, hidup saya najis, hidup saya penuh dengan cacat. Tuhan tidak mendengar doa saya. Akhirnya kita menyalahkan diri kita sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memahami doa sebagai satu kehidupan bersama dengan Tuhan, soal dijawab, soal tidak itu urusan kedua, ketiga, dan berikutnya. Pasti seperti itu. Saya ingin ajak saudara untuk lebih mendalami hal ini. Saudara, kata tinggal, ya, kalau kita perhatikan dalam Alkitab, ya, kalau saudara punya Alkitab di handphone, ada bermacam-macam terjemahan. Kalau saudara orang suka belajar, saudara coba baca, saudara perhatikan. Kata tinggal itu diterjemahkan dari kata meno dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani. Saudara, kata meno ini saudara memiliki makna yang sedikit lebih berbeda maknanya dari bahasa Indonesia tinggal. Saudara, kata meno ini artinya menetap. Artinya dia berdiam, dia terus menerus ada di tempat itu. Jadi dia tidak akan bukan cuma sekedar mampir. Bukan hanya sekedar dia datang, lalu selesai 5 menit, 10 menit, dia pulang. Nanti lama lagi ada keperluan lagi, datang lagi, saudara. Bukan itu. Tapi dia akan tetap tinggal, dia ada, dia berdiam, ada bersama-sama di tempat itu. Itu katanya. Saudara, saya kenal dengan Ibu Gembala cukup lama, ya. Beliau suka mampir ke tempat saya juga suka mampir ke sini. Tapi jujur saja, kadang-kala kalau saya mampir, kalau ada maunya, gitu. Lalu saya butuh bahan-bahan kuliah daripada Ibu Gembala, gitu saudara. Jadi saya telepon, saya datang, gitu. Saya pulang, saudara. Apalagi nggak disuruh nginep di sini sama Ibu Gembala, jadi saya pulang, gitu saudara. Nah, saudara-saudara, jadi saya hanya sekedar datang karena saya ada keperluan, saya meminta sesuatu. Setelah saya dapatkan, ya sudah, saya pulang. Satu hari saya datang lagi, saya telepon, Ibu saya pengen ngobrol, pengen mau wawancarai beliau. Datang lagi saya ke sini, saudara, saya wawancara, saya tanya begini, begitu. Selesai, ya sudah pulang. Ya, jarang lagi datang begitu. Nah, saudara-saudara, ketika kita bicara tentang meno, tentang tinggal, bukan yang seperti saudara-saudara, Tuhan Yesus bilang begini, jika hidupmu itu melekat kepadaku dan firman-Ku itu membentuk batinmu, maka permintaanmu akan selaras dengan hatiku. Artinya saudara bisa lihat, ternyata kita lihat ketika kita bicara tentang meno, tentang doa yang efektif itu bukan sesuatu yang kita lakukan, saudara, kalau ada perlunya saja, bukan itu. Walaupun saya tahu banyak orang Kristen doa ketika ada perlunya. Betul saudara? Ya kita ngakulah saudara, kalau ngaku kita bilang diampuni gitu kan. Jujur saya banyak begitu, saya juga kadang-kadang begitu kan saudara. Saudara, saya lagi banyak kerjaan repot banget gitu kan. Kemana saya bingung, mana dulu yang harus saya kerjakan, mana dulu yang harus saya lakukan. Ya memang kerjaan saya bukan gotong-gotong itu saudara, jadi depan laptop kadang-kadang bingung. Tapi saya bingung makanya di mana. Saudara, di tengah kebingungan itu saya ambil gitar, saya nyanyi, saudara. Saya mulai menyembah Tuhan, saya mulai memuji Tuhan. Ya. Tapi saya coba jaga pikiran saya, hati saya. Saya bukan sedang merayu Tuhan untuk menolong saya dalam kebingungan ini. Tapi saya coba jaga hati untuk saya benar-benar memuji, menyembah Tuhan.
Sebab saudara, banyak orang saya bilang, mereka itu datang kepada Tuhan tidak bersifat meno. Makanya jangan heran kalau hidup kita ini penuh masalah terus ya. Kenapa saudara? Kadang-kadang saya pikir Tuhan sengaja izinkan kita ada dalam masalah terus, karena kita itu datang sama Dia itu cuma kalau ada masalah. Amin apa amin ya? Kan begitu saudara. Saudara, jadi mari coba kita mau belajar di sini. Bukan hanya sekedar ketika ada persoalan. Bukan sekedar ketika kita ada masalah, wah terhimpit kanan kiri, sudah tertutup jalannya, baru kita datang sama Dia. Selesai dijawab, sudah beres gitu kan. Seperti saya bilang tadi, saya datang sama Bu Gembala, sudah saya dapatkan hasil wawancaranya, sudah saya dapatkan materi bahan kuliahnya, selesai sudah ya sudah. Ya, jarang lagi saudara saya telepon beliau, tidak gitu. Nanti saya ke satu saat saya juga akan wawancara lagi beliau nih saudara ya. Nah, ini pemberitahuan di awal Bu ya. Saudara-saudara, bukan seperti itu. Tetapi sekali lagi ketika kita bicara doa, bicara relasi yang terjadi bukan hanya sewaktu-waktu. Relasi yang terjadi bukan hanya ketika ada persoalan. Relasi yang terjadi bukan ketika kita ada dalam masalah, dalam tekanan, baru kita berseru, kita berteriak. Saya tahu memang gak salah, saudara. Tapi itu anak kecil namanya, saudara. Itu anak-anak seperti itu. Ketika dia butuh jajan, dia datang sama papa, mama minta uang. Dikasih, lalu dia pergi, saudara. Nanti dia butuh sesuatu lagi, saudara, baru dia datang lagi, dia dekati lagi orang tuanya. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya tahu kita bukan orang-orang yang masih kanak-kanak. Amin. Ya. Oke, saudara, sekarang kita lihat apa sebetulnya arti daripada tinggal itu. Ya. Maksudnya pengertiannya seperti apa? Saudara-saudara, yang pertama, kata tinggal di sana itu berarti adanya sebuah hubungan atau relasi yang intim yang saya sebut tadi, bukan hanya sesekali saja. Jadi bukan hanya kita datang ketika kita ada masalah, bukan kita datang ketika kita sedang dirundung oleh persoalan baru kita datang, bukan itu. Saudara, saya tidak menuduh saudara, tapi coba kita renungkan baik-baik. Coba tanya dengan jujur kepada diri kita, kira-kira ada nggak kita punya waktu setiap hari? Entah itu 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, waktu yang memang kita khususkan untuk kita berelasi, bermesraan, katakan itu dengan Tuhan. Saudara, saya pernah ngomong dengan beberapa orang, saya dengar dari jawabannya, mereka lebih banyak, saudara, berhubungan, berelasi dengan media sosial dibandingkan dengan Tuhan. Mereka bisa, saudara, buka handphone mereka, lupa waktu itu, saudara, geser lagi, digeser lagi, waktu itu sudah 1 jam gitu kan. Banyak kali gitu. Saudara, saya tahu banyak orang-orang yang seperti ini. Mereka, saudara, sepertinya tidak membutuhkan Tuhan. Relasi hubungan mereka dengan Tuhan hanya, saudara, ketika ada pergumulan, ketika ada persoalan. Mari kita mau berubah siang ini. Mari kita mau ubah itu. Kita datang kepada Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, bukan hanya ketika ada masalah. Ada masalah atau tidak, kita tetap ada hubungan dengan Dia. Amin ya? Amin. Oke. Pengertian yang kedua, saudara, kalau dibilang tinggal, itu juga berarti adanya ketergantungan total. Saudara, dalam perumpamaan tentang ranting dan pokok ini, saudara, andai kata pokok anggur itu ditanam di tanah yang bagus, tanahnya subur, baik, apalagi ditambah pupuk, saudara, dirawat sedemikian rupa, saya yakin pasti pohon anggur itu tumbuh dengan subur, dengan sehat, dengan baik. Tapi, saudara, ketika pohon anggur yang sehat itu tumbuh dengan baik itu, tapi rantingnya itu lepas, bagaimana kira-kira? Mati, saudara. Saudara, ranting itu tidak bisa berbuah
dari dirinya sendiri. Ranting itu saudara dia dapat hidup, dan yang menjadi sumber hidupnya bukan dirinya sendiri, tapi dari pokoknya itu. Dia tidak perlu bekerja keras untuk menghidupi dirinya, yang penting dia nempel pada pokoknya itu. Dan saudara lihat, dari pokok itu akan mengalir segala sesuatu yang diperlukan oleh ranting itu. Ada sebuah kebergantungan total. Ada sesuatu yang betul-betul kita sadari. Kalau saudara baca ayat 5-nya bagian akhir, Tuhan Yesus bilang begini, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi tanpa Tuhan kita ini pada dasarnya nggak bisa apa-apa, sudah. Tanpa Tuhan pada dasarnya kita sudah hancur, saudara. Saudara, kalau boleh saya bilang, kalau saya bisa berdiri di depan saudara saat ini, itu bukan karena saya hebat, bukan karena saya orang yang terlalu baik. Ya, saudara kenal saya, Pak Jody, kenal saya cukup lama. Beliau tahu saya bukan orang yang sempurna. Itu sebabnya saya mau bilang, kalau saat ini saya masih bisa berdiri menyampaikan firman Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan, saudara. Saudara, ada kebaikan yang tidak pernah saudara habis dalam hidup ini. Itu sebabnya ketika kita bicara tentang tinggal, bagaimana kita bisa betul-betul bergantung, menempel erat dengan Dia. Dan saudara akan merasakan bagaimana aliran kehidupan itu akan terus mengalir, memenuhi kehidupan kita. Jadi saudara, tidak ada cara lain bagaimana kita benar-benar bisa tinggal itu. Lalu saudara, arti yang ketiga dari kata tinggal, bukan hanya relasi yang intim, bukan hanya soal kebergantungan total, tapi ada konsistensi. Apa sederhananya konsisten, apa terus menerus gitu ya. Jadi bukan hanya sekali-sekali. Saudara, saya ngerti begini, kita ini kan ada saatnya merasa mood kita itu nggak enak gitu. Ada rasa di mana emosi kita, perasaan kita ini terganggu. Ada saat-saat kita malas banget pengen baca Alkitab, pengen doa, malas rasanya gitu, saudara-saudara. Menurut saya itu manusiawi. Kalau saudara pernah belajar psikologi, saudara ada yang namanya kasus-kasus emosi begitu, saudara-saudara. Dan itu persoalan-persoalan yang memang dipengaruhi oleh hormon yang ada di dalam tubuh kita. Saudara, ada saatnya di mana kita betul-betul kehilangan tenaga, kehilangan gairah, kehilangan semangat gitu, saudara, untuk dekat dengan Tuhan. Saudara, itu sesuatu yang manusiawi. Tetapi bagaimana dalam situasi yang seperti itu, kita bisa tetap bergantung, bisa tetap nempel, bisa tetap berelasi. Kalau saya pribadi, saudara-saudara, saya memaksakan diri. Saya ambil gitar, saudara, saya nyanyi saja, saudara, saya nyanyi sampai saya menyembah, haleluya, haleluya, terus saudara, saya lakukan begitu saja. Saya tetap baca Alkitab. Kalau sampai saya ngantuk, gak bisa, saya setel audio, Alkitab audio. Jadi saya dengarkan, saudara dengarkan, nanti tiba-tiba hilang ngantuk, kaget lagi begitu, saudara ya. Artinya begini, saudara, ada sebuah upaya yang saya lakukan. Saya ingin agar terjadi sebuah konsistensi yang terus berlangsung. Saudara-saudara, mari kita belajar. Jadi jangan hanya tergantung kepada waktu, tergantung kepada kesibukan. Wah, saya nggak punya waktu, pekerjaan saya menyita waktu dari pagi sampai malam, malah mau baca Alkitab, udah capek, mau doa, capek, sudah tidur saja. Saudara, kalau kita mau bergantung kepada kesediaan waktu, kesiapan kita, saya pastikan tidak akan bisa. Tapi kita harus benar-benar komitmen menyediakan sungguh-sungguh waktu itu. Pokoknya waktu sekian, jam sekian sampai sekian, saya tidak mau diganggu. Itu waktu saya bersama dengan Tuhan. Dan belajar untuk komitmen, belajar untuk konsisten di situ. Saudara, ingat baik-baik. Banyak orang ingin doanya itu penuh puasa. Ada banyak orang, saudara, mereka ingin memiliki kehidupan doa yang berpuasa. Tapi sayangnya, saudara, mereka tidak mau melekat.
mereka tidak mau tinggal di dalam Kristus. Padahal saudara, doa itu merupakan sebuah ekspresi dari kehidupan yang melekat dengan Kristus. Jadi saya mau ajak saudara untuk merubah pola pikir kita, paradigma tentang doa ini. Jangan jadikan doa ini sebagai sebuah alat untuk kita meminta sesuatu. Tapi doa adalah bagian kehidupan di mana memang benar-benar kita tinggal di dalam Dia, berrelasi dengan Dia. Yang kedua saudara, bukan hanya tinggal di dalam Dia, tapi dalam ayat 7 tadi juga dibilang begini, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Saudara-saudara, firman tinggal di dalam kamu. Jadi firman bukan hanya sekedar kita tahu, menjadi sebuah pengetahuan di kepala kita, tetapi firman itu hidup dan tinggal di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Dan saudara tahu, ketika firman itu hanya sekedar menjadi sebuah pengetahuan, nanti saudara itu akan membentuk kita menjadi seperti ahli-ahli Taurat yang kerjanya itu cuma mengkritik saja, yang kerjanya itu cuma menuduh kamu gak betul, pokoknya semuanya hanya salah saja begitu saudara. Dia gunakan ayat-ayat Alkitab untuk menyerang, untuk menyalahkan. Saudara-saudara, bukan seperti itu. Tapi ketika firman itu tinggal dalam hidup kita, ada di dalam hati kita, maka saudara, Dia akan menguasai hidup kita, menguasai cara pikir kita, Dia akan menguasai cara hidup kita, dan cara kita menentukan segala sesuatunya dalam hidup ini. Jadi saya tidak yakin saudara, kalau firman itu benar-benar ada dalam hidup kita, lalu nggak ada kuasa apa-apa. Saya nggak yakin itu. Saya percaya saudara, ketika firman itu ada tinggal di dalam kita, maka saudara, keinginan kita akan semakin dimurnikan. Pikiran kita, hati kita, segala sesuatunya itu akan semakin dimurnikan, akan kelihatan. Pasti akan nampak, saudara. Dia akan nampak bukan seperti tampilan ahli Taurat, tapi dia akan nampak seperti orang-orang yang memang betul-betul mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Dari kalimat kata-katanya, dari sikapnya, dari bahasa tubuhnya, dari segala sesuatu yang dia kerjakan, akan nampak ada warna, yang ada kehidupan yang diwarnai oleh firman. Itu akan berbeda, saudara. Bapak Ibu, 2 atau 3 minggu yang lalu, saya secara manusia betul-betul merasa kecewa, tersinggung dengan seseorang. Saudara-saudara, karena saya pikir saya tidak melakukan hal yang salah dengan dia. Bahkan kalau boleh dibilang banyak hal yang saya membantu dia secara pribadi dalam segala hal. Tapi kok bisa-bisanya sudah ada omongan yang gak enak. Aduh, secara manusia sakit banget gitu sudah. Lalu saya ngomong dengan seorang teman. Dia dengar cerita saya. Dia bilang begini, Pak Ferry, kalau saya jadi Pak Ferry, walaupun kita ini pendeta, ya sekali-sekali kalau balas sih gak apa-apa kayaknya ya. Betul gak Bu Pendeta kalau gitu ya? Boleh gak gitu? Sudah. Dia kasih alasan macam-macam. Kan Tuhan Yesus bilang, kalau pipi kiri mau ditampar, kasih. Waktu Tuhan Yesus ditampar, pipi sebelahnya dikasih lagi. Pernah baca nggak dalam Alkitab? Enggak, saudara. Jadi dia bilang, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong begitu waktu dia ditampar, waktu dia ditangkap sadar itu kan. Nah, satu lagi, nggak begitu, saudara ya. Jadi dia bilang kita bolehlah balas. Saudara, sedikit banyak mulai mengganggu pikiran saya, saudara ya. Tapi saya bilang ini tidak. Saya tahu firman Tuhan bilang tidak boleh membalas. Bukan hak saya untuk membalas. Saudara, satu malam saya terganggu betul perasaan saya. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya cerita sama Tuhan. Tuhan, lihat hati saya kecewa, hati saya terluka, saya marah Tuhan. Saudara, ketika saya buka itu semua di hadapan Tuhan, hati saya mulai tenang. Saya mulai bisa doakan orang itu untuk hal-hal yang baik, saudara. Jadi Bapak Ibu, ketika firman itu tinggal dalam hidup kita, maka dia akan mempengaruhi kehidupan kita. Keinginan hati kita akan dimurnikan, ambisi kita akan mulai disaring, akan mulai sudah diubahkan.
ego kita akan mulai dilembutkan. Yang tadinya begitu luar biasa kerasnya, egoisnya begitu luar biasa. Saudara-saudara, firman itu bisa membersihkan. Firman itu bisa mengubahkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman akan mengubah doa kita. Dari doa yang kita minta, Tuhan, lakukanlah apa yang aku minta itu. Kabulkan Tuhan apa yang aku minta. Saudara, firman bisa mengubahnya menjadi Tuhan, akunya hanya alatmu. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupanku. Jadi saya berharap pagi hari ini, mari coba kita merenungkan, mari coba kita periksa diri kita. Bapak Ibu, apakah dalam doa-doa kita selama ini kita benar-benar mencari Tuhan, atau kita hanya mencari jawaban Tuhan? Apakah selama ini dalam doa-doa kita ingin menghasilkan sesuatu tanpa proses? Saudara, apakah kita ingin ada kuasa doa tanpa disiplin firman? Kita ingin agar doa kita berkuasa, agar kita sepertinya begitu luar biasa, tapi kita tidak mau firman. Saya mau katakan itu sesuatu yang keliru. Doa bukan sebagai alat memanipulasi Allah, tapi sebagai konsekuensi yang logis dari kesatuan kita dengan Kristus. Jadi yang saya mau katakan mulai hari ini, bangun relasi yang semakin dalam dengan Tuhan. Bangun relasi hubungan yang semakin intim dengan Tuhan, sehingga seluruh keberadaan kita, pikiran kita, hati kita, seluruhnya diperbaharui oleh firman itu. Sehingga doa-doa yang kita naikkan pasti akan selaras dengan apa yang ada di hati Tuhan. Dan ini akan menjadi doa yang efektif dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman yang kami dengar pagi ini. Hamba menyerahkan setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan. Biarlah apa yang kami dengar tidak hanya menambah pengetahuan kami, tapi mengubah hidup kami, membawa kami masuk dalam satu kehidupan yang baru, dalam satu relasi yang baru dengan Tuhan. Sehingga ketika kami berdoa, kami bukan hanya sebagai seorang pengemis yang meminta-minta, dan kami akan kecewa ketika apa yang kami minta itu tidak dikabulkan. Tapi kami akan melihat ada relasi yang mendalam. Sehingga bagi kami bukan apa yang kami harapkan yang terjadi, tapi kebersamaan dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Itulah yang kami rindukan. Terima kasih Bapak, berkat-Mu limpah atas setiap umat-Mu, berkat-Mu ditambah-tambahkan atas pekerjaan-Mu di tempat ini. Anugerah Tuhan, pengurapan Tuhan memakai hamba-Mu Ibu Rustida bersama keluarga dalam melayani pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebentar sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi siang hari ini, seperti biasa di minggu terakhir, gereja selalu memberikan sedikit kenangan bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang bulan. Jadi ada beberapa daripada saudara-saudari kita yang berulang tahun di sepanjang bulan Februari ini, dan nanti saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang hadir yang berulang tahun sepanjang bulan ini untuk maju ke depan. Yang pertama saya mengundang Ibu Palen untuk maju ke depan. Berikutnya Saudara Riono Sianturi. Berikutnya Ibu Ika. Selanjutnya Bapak Joni. Saudara Rino. Saudara Anissa Gelumbang Gaul. Saudara Deo. Bapak Esbon Nababat. Ibu Erna Rumah Pea. Selanjutnya anak Gamaliel Purba dan Saudara Orlian Sianturi.
Dan saya jadi saya minta Kristina untuk berdoa. Dan nanti saya minta untuk membagikan Kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita kepada semua saudara dan saudari kita yang berulang tahun di bulan Februari. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan Tuhan bagi kami semua. Secara khusus Tuhan buat anak-anak-Mu, saudara-saudari kami yang berulang tahun di bulan Februari. Bapa, terima kasih untuk perpanjangan umur yang Tuhan berikan. Biarlah perpanjangan berkat, perpanjangan kemurahan, perpanjangan kebajikan, kebaikan Tuhan itu terus terjadi atas kehidupan mereka. Bapa, Engkau Bapa memberkati kehidupan mereka, membawa mereka untuk tetap mengenal Tuhan, mengasihi Engkau lebih lagi dalam kehidupan mereka. Penyertaan Tuhan menyertai mereka, untuk mereka terus berjalan bersama dengan Tuhan, melewati setiap musim dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kepada Engkau untuk anugerah, penambahan usia, kekuatan, kesehatan, berkat-berkat yang melimpah yang Kau berikan kepada kehidupan mereka Bapa. Biarlah Tuhan yang terus menantang kehidupan mereka, membawa mereka untuk lebih lagi mengasihi Engkau, mencintai Engkau di dalam kehidupan mereka. Berikan mereka Tuhan perlindungan, penjagaan-Mu ya Tuhan atas hidupnya, dan bawa mereka semakin hari semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa memberkati Pak Esbon, Engkau memberkati Ibu Erna Tuhan, Engkau memberkati Pak Joni, Engkau memberkati Ibu Valen, Engkau memberkati Ibu Ika, Engkau memberkati Pak Heri Tuhan, memberkati saudara-saudari yang lain Tuhan yang tidak hadir Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati mereka satu persatu, Tuhan mengenal mereka, dan Tuhan menjawab apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan mereka, tepat seperti apa yang mereka rindukan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk semua saudara-saudari kami yang berulang tahun di bulan Februari ini Bapak. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Silakan, kita akan mengakhiri doa kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mari semua kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan di akhir ibadah kami pada saat ini. Bapa, kami ucapkan terima kasih kepada-Mu untuk kehadiran-Mu, untuk kelawatan-Mu, untuk jamahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan Tuhan bagi kami, bagi seluruh jemaat-Mu. Firman-Mu mengubahkan seluruh kehidupan kami, membawa kami untuk mengerti dan memahami dan mengenal dan melakukan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Bagaimana doa yang efektif itu? Bapa, biarlah kami boleh tinggal di dalam Engkau. Ada relasi yang akrab yang kami bangun, bukan hanya sekali-sekali kami datang, tapi rutin, terus-menerus kami datang menghadiri Tuhan. Ada masalah atau tidak ada masalah, dijawab atau tidak dijawab, kami terus membangun relasi kami dengan Engkau. Berkati hamba-Mu Pak Ferry,
Pakai dia lebih lagi dan berkati semua pengembalaan yang dilakukan di gerejamu GBI Kuningan ya Tuhan. Berkati kehidupanmu, tutup bungkus dengan kuasa darah. Magari dengan mereka surga menjauhkan dari hal-hal yang buruk. Istri, anak-anak yang Tuhan percayakan semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk setiap persembahan yang kami bawa di rumahmu. Kami sadar itu datang daripada Tuhan dan kami kembalikan kepada-Mu. Bapa, biarlah itu menjadi satu benih bagi kami. Ada persediaan di rumahmu. Pada saat kami membutuhkan, Engkau Allah memberikannya kembali bagi kami. Berkati semua tangan-tangan yang memberikannya, berkati dengan berkat yang berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati rumah tangga, suami, istri, anak-anak, cucu, menantu Tuhan, semua keluarga, mertua Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak diberkati oleh Tuhan. Tidak ada Tuhan yang Kau lewatkan Tuhan, tapi semuanya mengalami berkat-berkat yang daripada Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur pada Tuhan. Bawa kami untuk mengalami Engkau dan hidup berbuah di sepanjang tahun ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Dan kami mau sepanjang 1 minggu ke depan perlindungan, penjagaan, kasih dan kemurahan Tuhan, berkat dan kebajikan mengikuti kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau menghindarkan kami dari semua mara bahaya, kecelakaan, niat-niat orang jahat. Kami aman dalam perlindungan dan Engkau membawa kami untuk semakin hari mengenal Tuhan dan bertindak dengan kebenaran di dalam seluruh aspek hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara angkatlah tangan kita, arahkanlah hidup kita kepada Tuhan dan pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari ini.